Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Erik. Berdoa selesai. Coba sebelum kita belajar, Ibu minta kalian semua cek dulu bajunya apakah sudah rapi? Sudah. Sudah ya. Sekarang Ibu minta kalian cek dulu di bawah mejanya apakah masih ada sampah? Tidak. Tidak ya, bagus sekali. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya ya. Alena, Hadir. Alfia, Hadir. alhamdulillah semuanya hadir ya. Coba perhatikan semuanya ke Ibu. Coba kita sekarang menghirup udara dari hidung dan keluarkan dari mulut. Yuk kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, siapa di sini yang tahu barusan kita sedang melakukan kegiatan apa? Iya, betul sekali, bernafas. Makhluk hidup itu bernapas melalui mana saja ya? Ada yang tahu? Tahu. Iya, silahkan Gita. Iya, bagus, melalui hidung dan mulut. Nah, bernafas itu kira-kira memerlukan apa ya? Ada yang tahu? Udara. Iya, bagus sekali Alena, membutuhkan udara. Udaranya itu udara yang bersih apa yang kotor? Bersih. Iya, bagus sekali Alfia, udara yang bersih. Agar kita sehat. Kalau udaranya kotor, akan terjadi apa? Iya, Erik? Iya, bagus. Akan terjadi adanya penyakit, terjadi penyakit pada pernafasan. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini agar kita mengetahui penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia, serta kita dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan pertanyaan dengan menggunakan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dapat dipahami? Iya, bagus. Sekarang, Ibu minta kalian semua berkelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. Silahkan berkelompok. Semuanya sudah berkelompok? Sudah. Sudah ya. Sekarang, Ibu mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ibu akan terlebih dahulu membagikan LKPD-nya kepada kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Semua kelompok sudah mempunyai LKPD? Sudah. Sudah ya. Sekarang kita baca dulu langkah-langkah yang terdapat di dalam LKPD. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Apabila tidak, sekarang kita simak dulu yuk video tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada alat pernapasan manusia. Halo anak-anak. Nah, faktor-faktor penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia itu ada 3. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, faktor fisik sendiri itu terjadi karena adanya kelainan pada organ sistem pernapasan pada manusia, seperti bayi yang prematur. Nah, yang kedua itu ada faktor penyakit. Faktor penyakit pada sistem alat pernapasan manusia itu ada banyak sekali. Yang pertama ada influenza, yang kedua ada bronkitis, asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, yang ketiga itu ada faktor lingkungan.
Semua kelompok sudah menonton video yang Ibu tayangkan? Sudah. Sudah ya. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 3 untuk membaca teks bacaan mengenai Kul Desa Kelantaran Jerebu yang ada di dalam LKPD. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk maju ke depan membacakan teks tersebut. Sekarang kelompok 3 silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing ya. Coba sekarang dilihat lagi LKPD yang telah tadi Ibu bagikan. Nah, di sana ada LKPD bagian 1 dan bagian 2 ya. Coba kalian kerjakan bagian 1 dan 2 terlebih dahulu. Untuk bagian 1 di sana ada kalian harus menggambar tentang penyakit pada alat pernapasan. Nah, itu dikerjakan nanti ya terakhir setelah isian dari bagian 1 dan bagian 2 selesai. Dapat dipahami? Iya, semuanya dapat dipahami ya. Sekarang silahkan kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Kelompok 4, apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak ya, kerjakan dulu yang mudah dulu. Kerjakan secara berkelompok ya. Ya. Kelompok 5, apakah ada kesulitan? Tidak ya, apabila ada kesulitan bisa langsung tanyakan kepada Ibu ya. Lihat dulu, baca dulu langkah-langkah yang ada dalam LKPD-nya. Sesuai dengan yang tadi Ibu bilang, kalian kerjakan dulu LKPD bagian 1 dan bagian 2-nya ya. Apakah semua kelompok sudah mengerjakannya? Ibu kira semua kelompok sudah beres ya mengerjakan LKPD bagian 1 dan bagian 2. Sekarang kalian coba lihat dulu LKPD bagian 1 ya. Di sana ada kalian harus menggambar tentang penyakit alat pernapasan pada manusia. Coba kalian kreasikan bagaimana mengenai alat pernapasan pada manusia. Kalian bisa menggambar manusia sedang di lingkungan yang lingkungannya kotor akan asap kendaraan, asap rokok, dan lain-lain. Kalian kreasikan ya dengan teman kelompoknya masing-masing. Dapat dipahami? Iya, semuanya dapat dipahami ya. Silahkan kalian mulai menggambar. Jangan lupa ya, kalian warnai gambarnya biar menarik. Coba Ibu mau lihat kelompok 1 menggambar apa? Iya, menggambar tentang influenza, orang yang terkena penyakit influenza ya. Ibu mau lihat kelompok 2 mengerjakan gambar apa ya? Iya, silahkan dilanjutkan ya gambarnya, sudah bagus-bagus, silahkan dilanjutkan tiap kelompok, dikreasikan ya semenarik mungkin. Coba, semua kelompok sudah beres menggambarnya? Iya, tadi Ibu lihat gambar-gambarnya pada bagus ya. Coba sekarang Ibu nggak sabar deh pengen melihat gambar kelompok 2. Coba kelompok 2 maju ke depan, perlihatkan gambarnya ke teman-teman. Wah, kelompok 2 menggambar tentang apa? Coba siapa yang tahu? Iya, betul. Kelompok 2 menggambar tentang orang yang mempunyai penyakit asma. Coba dilihat gambarnya, diperhatikan masing-masing kelompok. Gambarnya sudah jelas? Jelas ya, warnanya juga sudah menarik. Jadi, di sini dilihatnya kenapa bisa menyimpulkan orang yang terkena asma. Siapa yang tahu kelompok berapa? Iya, kelompok 1. Iya, bagus. Karena orang tersebut terlihat memakai oksigen. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Ibu minta kelompok 3 untuk maju ke depan. Coba kelompok 3 maju ke depan. Coba dilihat lagi kelompok 3, perlihatkan gambarnya ke teman-teman. Coba dilihat teman sekelompok yang lainnya. Kelompok 3 menggambar tentang penyakit apa? Iya, betul, influenza. Influenza karena
Asap rokok. Wah, hebat sekali kelompok 3. Gambarnya juga sudah bagus. Orangnya juga sudah jelas. Asap rokoknya juga iya, bagus sekali. Warnanya juga bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk ke tempatnya lagi ya, kelompok 3. Nah, karena semua kelompok sudah maju ke depan, sekarang Ibu minta kita lihat lagi LKPD-nya ya. LKPD masing-masing kelompok, coba dilihat lagi setiap kelompoknya. Coba sekarang kita perhatikan lagi LKPD-nya yang telah Ibu tadi bagikan. Nah, karena tadi Ibu telah menayangkan video mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia, sekarang kita bahas dulu ya LKPD mengenai faktor-faktor gangguan pernapasan pada manusia. Coba kita dilihat dulu ya langkah-langkah yang pertama. Amatilah lingkungan sekitar kalian. Sudah diamati lingkungan sekitarnya? Iya, semua kelompok sudah mengamati ya lingkungan di sekitar kita. Nah, setelah itu, apakah di sekitar lingkungan kita terdapat udara bersih? Kelompok 1 terdapat udara bersih tidak? Terdapat. Kelompok 2 terdapat. Kelompok 3 terdapat. Kelompok 4 terdapat. Kelompok 5 terdapat. Semuanya menyebutkan terdapat udara bersih di lingkungannya. Coba, kegiatan apa saja sih yang membuat udara menjadi bersih? Iya, tidak merokok, menanam pohon. Iya, bagus. Apalagi, Erik? Tidak ada asap kendaraan. Iya. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 5, apakah ada udara kotor di sekitar lingkungan kita? Ada, katanya kelompok 5. Coba kegiatan apa saja kelompok 4 yang membuat udara menjadi kotor? Iya, bagus sekali. Adanya asap rokok. Adanya asap kendaraan. Iya, betul sekali. Apalagi? Asap pabrik. Iya, betul. Kalian sudah mengetahui ya mengapa kegiatan apa saja yang bisa menyebabkan udara menjadi kotor dan kegiatan apa saja yang bisa menyebabkan udara menjadi bersih. Nah, sekarang coba kelompok 2 simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Iya, sudah dijelaskan ya tadi juga sama Ibu. Jadi kelompok 2 menyimpulkan bahwa di lingkungan sekitar kita itu ada udara bersih dan udara kotor. Udara bersih itu kita bisa melalui menanam pohon yang banyak, betul kata kelompok 2. Terus udara kotor itu terjadi karena adanya asap kendaraan, betul. Kelompok 2, kelompok 3? Iya, asap pabrik yang telah tadi Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi, untuk LKPD 1, bagian satunya, bagian A, kalian sudah mengetahui kegiatan apa saja yang bisa menyebabkan udara bersih dan kegiatan apa saja yang bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Sekarang kita masih melihat LKPD bagian 1 ya. Akan tetapi LKPD bagian satunya yang melengkapi gambar. Coba Ibu minta kelompok 1 perhatikan dulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama kira-kira penyakit apa ya? Iya, asma. Coba kelompok 2 penyakit apa? Asma. Kelompok 3 asma. Kelompok 4 asma. Kelompok 5 asma. Semuanya betul? Betul ya. Sekarang Ibu minta gambar yang kedua oleh kelompok 2. Kira-kira itu gambar penyakit alat pernapasan apa ya? Influenza. Kelompok 5 itu gambar penyakit apa? Influenza. Semuanya betul semua? Betul ya. Sekarang gambar yang ketiga.
Ibu minta kelompok, iya boleh, kelompok 3. Kelompok 3 itu gambar tentang penyakit apa ya? Iya, betul sekali. Kanker paru-paru. Coba ibu mau dengar, kelompok 1 itu gambarnya penyakit apa ya? Iya, kanker paru-paru juga. Semuanya betul? Betul ya. Sekarang ibu minta gambar terakhir oleh kelompok 2. Kelompok 2, kira-kira itu gambar penyakit apa ya? Iya, betul sekali, emfisema. Coba kelompok yang lainnya jawabannya apa? Iya, kompak sekali ya, emfisema. Siapa di sini? Kelompoknya yang betul semua. Bagus, semuanya betul semua. Kita lanjutkan ya membahas LKPD bagian yang kedua mengenai bagaimana caranya kita membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Coba sekarang masing-masing kelompok dilihat dahulu ya langkah-langkah yang terdapat di dalam LKPD bagian kedua. Nah, coba dilihat. Di sana terdapat bacaan mengenai Kuldesa Kelantaran Jerebu yang tadi sudah dibacakan oleh perwakilan kelompok 3. Coba dilihat lagi setelah bacaan Kuldesa Kelantaran Jerebu, di bawahnya terdapat tabel. Instruksinya dari bacaan Kuldesa Kelantaran Jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Coba kelompok mana dulu yang mau membahas kata tanya apa? Ya udah, daripada berebut, ibu bagikan terlebih dahulu ya. Coba kelompok 1 kata tanya apa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 kata tanya di mana, kelompok 4 kata tanya bagaimana, dan kelompok 5 kata tanya bagaimana. Coba kita mulai dari kelompok pertama dengan pertanyaan kata tanya iya, kata tanya apa? Silakan kelompok 1. Iya, betul ya. Sekarang kita bahas bareng-bareng. Pertanyaan yang pertama. Apa penyebab kabut asap di Riau? Jawabannya, penyebab kabut asap di Riau adalah kebakaran hutan. Yang kedua, apa penyebab Asep Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota? Jawabannya, Asep Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota karena khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya. Pertanyaan yang ketiga, apa nama satelit milik Badan NASA Amerika Serikat atau NASA? Jawabannya, satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA bernama satelit Terra dan Aqua. Pertanyaan keempat, apa yang membuat asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau? Jawabannya, angin yang membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Pertanyaan terakhir, apa nama partikel kimia yang terdapat pada asap pembakaran? Jawabannya, asap pembakarannya itu adalah debu dan karbon dioksida. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok 2 dengan kata tanya siapa? Silakan kelompok 2. Yang disebutkan kelompok 1 sudah betul ya, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapakah nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya,
yaitu adalah Asep Dadan Muhanda. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi? Jawabannya, Asep Dadan Muhanda mengungsi ke tempat sanaknya di Bukit Tinggi. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang khawatir terhadap kesehatan kedua anaknya yang masih kecil? Jawabannya, Asep Dadan Muhanda khawatir terhadap kesehatan kedua anaknya yang masih kecil. Pertanyaan yang terakhir, siapa yang mengatakan tak ada lagi tempat berlindung? Jawabannya, Asep Dadan Muhanda mengatakan tak ada lagi tempat berlindung. Sekarang bagian kelompok 3 membuat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Silakan kelompok 3. Jawaban kelompok 3 sudah benar ya. Sekarang kita bahas sama-sama. Kata tanya di mana. Pertanyaan nomor 1. Di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Pertanyaan yang kedua, di mana rumah Asep Dadan Muhanda? Jawabannya, rumah Asep Dadan Muhanda terletak di Kecamatan Tampan. Pertanyaan yang ketiga, di mana kebanyakan penduduk memilih tinggal saat terjadi kabut asap? Jawabannya, kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah saat terjebak kabut asap. Pertanyaan yang keempat, di mana hampir semua sekolah telah diliburkan sejak awal September? Jawabannya, hampir semua sekolah di Pekanbaru. Ada yang mau ditanyakan dari hasil jawaban LKPD yang pertama dan LKPD yang kedua? Semuanya sudah mengerti? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi siapa yang masih ingat hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya Elsa? Iya, hari ini kita sudah belajar mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Faktor-faktor penyebabnya itu ada berapa sih? Iya Fitari, ada 3, coba sebutkan apa saja. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Coba faktor fisik itu yang seperti apa ya? Iya Silvi? Iya, faktor fisik itu seperti yang mempunyai gangguan dari organ dalamnya, seperti bayi yang terlahir prematur. Coba kalau faktor penyakit seperti apa ya? Iya, Santi? Iya, faktor penyakit itu seperti influenza, asma, bronkitis, kanker paru-paru, emfisema, dan masih banyak lagi. Nah, faktor yang terakhir Ibu minta laki-laki. Coba faktor lingkungan itu seperti apa? Iya, Jenal? Iya, bagus sekali. Faktor lingkungan yang tidak bersih, faktor lingkungan yang tidak sehat, seperti dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan masih banyak lagi. Coba selain tentang faktor-faktor gangguan pernapasan, kita tadi sudah belajar apa lagi ya? Iya, Lestari? Iya, tadi kita sudah belajar mengenai cara membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, dan mengapa. Iya, semuanya sudah pada pintar-pintar ya. Semuanya sudah dapat mengerti pembelajaran apa saja yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Coba, sekarang setiap kelompoknya duduk ke tempat duduknya masing-masing. Yuk, cepat.
Duduknya ke tempat masing-masing, dirapikan lagi ya tempat duduknya. Sudah duduk ke tempat masing-masing? Sudah ya. Sekarang di sini Ibu mempunyai soal yang harus kalian kerjakan secara individu ya. Jangan mencontek, paham? Paham ya? Sekarang Ibu bagikan terlebih dahulu soalnya. Semua sudah dapat soal? Sudah ya, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan. Silahkan mengerjakan. Semuanya sudah beres mengerjakan soal yang telah diberikan Ibu? Sudah ya, sekarang kita periksa bareng-bareng soalnya. Coba kita lihat dulu soal yang pertama. Sebutkan 4 macam penyakit yang mengganggu pernapasan pada manusia. Coba 4 macam penyakit itu apa saja? Iya, asma. Terus? Bronkitis. Terus? Kanker paru-paru. Terus? Influenza. Ada yang betul? Betul semua ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Coba apa saja faktornya? Faktornya ada berapa? Iya betul, ada 3. Yang pertama apa? Faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Ada yang betul? Iya bagus, betul semua ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Sebutkan faktor lingkungan yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Coba, tadi sudah Ibu jelaskan. Faktor lingkungan yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia itu ada apa saja sih? Iya, boleh. Jenal mau menjawab. Iya, bagus sekali ya. Ada asap kendaraan, asap rokok, terus? Iya, asap dari pabrik. Coba kita lihat soal yang terakhir. Tuliskan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dalam teks bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu. Coba siapa yang mau jawab? Kata tanyanya apa? Iya? Adam? Iya boleh. Kata tanyanya apa? Boleh. Iya, Adam menyebutkan apa penyebab asap di Riau. Iya, betul ya. Semuanya betul? Betul. Yang kedua, kata tanyanya siapa? Siapa yang mau jawab? Iya, Nurul? Iya, betul ya yang dikatakan oleh Nurul. Kata pertanyaan dengan kata tanya siapa? Siapa narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut? Iya, bisa ya. Coba kata tanya yang ketiga, di mana? Siapa yang mau coba jawab? Iya, boleh Gita? Iya, bisa ya. Gita menyebutkan di mana kebakaran hutan terjadi. Bisa ya. Yang keempat, kata tanya bagaimana? Siapa yang mau coba jawab? Iya, Erik? Iya, bisa sekali ya dengan menyebutkan bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap. Iya, bisa Erik dengan memberikan pertanyaan dengan kata tanya bagaimana. Coba yang terakhir dengan kata tanya mengapa. Coba siapa yang mau jawab? Iya, Meta? Iya, bisa dengan memberikan pertanyaan mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat. Coba di sini siapa yang betul semua? Hebat-hebat, berarti kalian semua sudah menyimak materi pembelajaran hari ini dengan
Baik. Nah, coba kalian perhatikan dulu ke depan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan ya. Sebelum kita pulang, Ibu minta kalian kerjakan ya untuk tugasnya di rumah halaman 16. Coba dilihat dulu halaman 16, itu PR buat kalian di rumah. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita masih belajar mengenai udara bersih, subtema 2, akan tetapi pembelajarannya pembelajaran 2. Sebelum kalian ke sekolah, kalian pelajari dulu ya di rumah materinya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Erik untuk memimpin doa. Ya, alhamdulillah pembelajaran selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.